Ya, selamat sore pemirsa. Tepat hari ini hari terakhir di tahun 2024 ya. Sekarang jam 5 petang lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Bentar lagi jam 6 sore, 6 petang waktu Indonesia Barat. Dalam beberapa jam lagi kita akan segera meninggalkan tahun 2024 dan memasuki tahun 2025. Teman saudara-saudara kita di Pasifik, di Kiribati dan di New Zealand sudah lebih dulu menyambut tahun 2025 karena di musim panas waktu New Zealand itu kita berselisih 6 jam. Kalau di musim musim dingin itu 5 jam selisihnya. Di musim panas jadi 6 jam ya. Sebentar lagi di New Zealand akan menyambut datangnya tahun 2025 ya. Saudara kita yang di Pasifik sudah lebih dulu menyambut tahun 2025. Kalau kita masih dalam waktu 6 jam dari sekarang, kita akan menyambut tahun 2025. Tapi akhir tahun ini terasa spesial teman-teman. Makanya kenapa semenjak beberapa tahun belakangan saya nggak merayakan tahun baruan lagi di luar rumah. Tepatnya sejak pandemi virus corona ya. Sejak pandemi virus corona udah nggak pernah lagi tahun baruan di rumah karena memang satu pemberlakuan PSBB pada saat itu, jadi tidak ada perayaan tahun baru, tidak ada kembang api, tidak ada perayaan yang meriah gitu ya. Pada tahun 2020, 2021 dan 2022 itu tidak ada perayaan tahun baru di Jakarta lebih tepatnya ya. Tapi kalau perayaan tahun baru 2023 ketika pada saat itu PPKM sudah dicabut ya, dan masyarakat bisa beraktivitas lagi sebagaimana biasa, ya tetap saya memilih untuk tidak keluar gitu loh. Dan apalagi perayaan pergantian dari tahun 2023 ke 2024 juga saya memilih untuk nggak merayakan di luar. Just bersama dengan keluarga aja udah cukup. Apalagi untuk perayaan pergantian dari tahun 2024 ke tahun 2025 ini, saya juga memilih untuk nggak keluar rumah karena tahun ini tuh spesial. Ya bukan selain hanya karena alasan saya nggak punya uang buat keluar, dan saya juga mulai ada rasa malas gitu ya untuk spend tahun baruan dengan menyaksikan kembang api dan ramai orang, nanti malah timbul hal-hal yang dikhawatirkan tidak munasabah buat saya. Tahun ini spesial karena dalam beberapa menit lagi ya, kita ini sebenarnya udah masuk malam 1 Rajab 1446 Hijriah. Jadi tahun ini ya, awal Januari itu kita sudah masuk bulan Rajab teman-teman. Tanggal 1 Januari itu sudah masuk tanggal 1 Rajab. Malam nanti itu malam 1 Rajab teman-teman. Ya. Jadi bagi saya hendaklah kita ingat lagi nasihat dari guru-guru kita
Kalau malam 1 Rajab itu banyak berdoa lah. Karena salah satu momentum termustajabnya satu doa itu salah satunya adalah pada malam 1 Rajab. Salah satunya apa? Ada malam 10 malam 1 Rajab maksud saya. Malam 1 Rajab. Ada satu doa yang biasa kita lantunkan. Dan doa ini biasanya adalah doa yang diijazahkan oleh para guru kita. Ya. Doa memohon berkah pada bulan Rajab dan Sya'ban dan disampaikan kepada bulan Ramadan. Doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kita semua pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kita kepada bulan Ramadan. Itu doa yang biasa diajarkan oleh para guru kita. Ada lagi satu lagi doa yang kita panjatkan sebanyak 70 kali pada malam 1 Rajab itu. Cuma saya kurang hafal. Nah, tapi kalau nggak bisa, ya kita berdoa yang baik-baik aja pada nanti malam 1 Rajab. Sembari menunggu pergantian tahun dari 2024 dan ke 2025. Ya kita berdoa kepada Allah. Paling tidak berdoa yang standar. Di tahun 2025 kita banyak diberikan kesehatan, diluaskan rezeki kita, dimurahkan rezeki kita, diberikan ampunan, diberikan keluasan rezeki dan seterusnya. Banyak yang bisa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam pergantian tahun ini. Karena dalam beberapa menit lagi kan masuk waktu salat maghrib kan. Nah, dalam kalender Hijriyah yang kita ikuti, ini adalah kalender Hijriyah lunar. Jadi acuan kita adalah mengikut peredaran bulan, mengikut perputaran bulan mengelilingi bumi. Jadi pergantian harinya adalah pada waktu maghrib, bukan tengah malam. Makanya nanti maghrib adalah kita sudah masuk pada malam 1 Rajab 1446 Hijriyah. Oleh karenanya hendaklah kita manfaatkan momentum istimewa ini. Banyaklah kita berdoa. Paling enggak ya di tahun 2025 ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah, diberi umur panjang, diberi keberkahan, diberikan ampunan, diberikan murah rezeki, diberikan keberjayaan, diberikan kesuksesan, diberikan kekayaan, diberikan kesalihan, diberikan kepintaran, kecerdasan, dan hal-hal baik lainnya yang bisa kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau lebih spesifiknya lagi ya mudah-mudahan ya pajak pertambahan nilai atau PPN tidak jadi naik sebesar 12%. Tapi kalau bisa tetap 11% atau bisa diturunkan jadi 10% kah, atau mungkin sesuai dengan batas minimum dalam undang-undang harmonisasi perpajakan ya 5% lah. Kita banyak berdoa seperti itu gitu loh. Karena ya saya bukan meremehkan demo ya, tapi ya kalau demo-demo kayak gitu daya tekannya memang lebih gede daripada daya tekan di media sosial. Di media sosial daya tekannya juga besar, tapi gak sebesar kalau kita menekan langsung. Tapi kalau kita buka jalur langit, kalau kita buka komunikasi dengan Allah lewat jalur langit, ya, apalagi momentum istimewa kita malam ini, malam 1 Rajab 1446 Hijriyah. Siapa tahu Allah menurunkan ilham buat negara kita supaya PPN itu tidak naik sebanyak
tidak naik sebanyak 12%, insya Allah. Kita berdoa juga mudah-mudahan gaji atau UMP atau UMR itu bisa naik lebih dari 6,5%. Jangan hanya naik sampai 7% saja, tapi lebih dari 7%. Sembari kita juga berdoa agar target pertumbuhan ekonomi 8% itu tercapai. Ya. Gak hanya pertumbuhan ekonomi 8% yang tercapai, tetapi keadilan, pemerataan pembangunan ekonomi itu juga tercapai. Nah, banyak yang bisa kita berdoa, banyak yang bisa kita munajatkan pada Allah. Amir, banyak yang bisa kita munajatkan kepada Allah malam ini, termasuk apa? Perkara munajat hal-hal paling pribadi dari kita sekalipun, ya. Memunajatkan hal-hal paling pribadi dari diri kita sekalipun nggak apa-apa. Misal berharap kita di tahun 2025 yang masih jomblo, yang masih perawan, masih perjaka gitu ya, mudah-mudahan berjodoh dengan sosok yang tepat untuk mendampingi hidup kita sampai akhir hayat, menjadi life partner, menjadi lifetime friend, ya, sampai akhir hayat kita. Terutama mungkin jadi pendamping dan pasangan hidup kita sampai meninggal, sampai mau dipisahkan oleh maut gitu. Syukur-syukur kita berdoa pada Allah, ya Allah, jadikanlah jodohku ini, jadikanlah orang yang kelak menjadi pendamping hidup hamba, menjadi pasangan hidup hamba kelak adalah orang-orang yang soleh dan solehah gitu. Kita bisa berdoa macam-macam pada malam 1 Rajab ini, nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa, sembari kita juga berdoa sebagaimana tadi saya sebutkan doanya, kita juga bisa berdoa yang baik-baik, karena malam 1 Rajab ini adalah malam yang amat mustajab. Malam 1 Rajab ini adalah malam yang amat baik untuk kita berdoa dan memohon pada Allah gitu. Jadi itu ya, ini harus kita manfaatkan, bukan malah kita sia-siakan gitu loh. Kalau kita sia-siakan ya percuma juga dong. Gak boleh kita sia-siakan, harus kita manfaatkan gitu loh. Gak boleh kita terlantarkan, harus kita manfaatkan. Bisa jadi mungkin dalam beberapa kita bertemu di akhir tahun menjelang bulan Rajab ini, dalam beberapa tahun yang akan datang belum tentu juga kita masih ada di dunia ini. 5 tahun lagi awal tahun kita disambut dengan datangnya bulan Ramadan tahun 2030. Bahkan 2 kali bulan Ramadan ya, di awal tahun dan di akhir tahun 2030. 2030 kita disambut dengan bulan Ramadan di bulan Januari, berlebaran di Februari. Di akhir tahun Desember 2030 datang lagi bulan Ramadan. Tapi kita berlebaran nanti di tahun 2031. Sama seperti kejadian tahun 99 ke tahun baru 2000.
kita menyambut tahun 2000 pun juga dalam keadaan bulan Ramadan. Gak banyak festivities atau perayaan menyambut tahun baru, karena kita pada saat itu sedang berpuasa di bulan Ramadan. Gitu loh. Ya kan? Sekarang kita menyambut tahun 2025 dalam bulan Jumadil Akhir. Besoknya bulan Rajab. Nanti masuk bulan Rajab, maksud saya. Nanti datang lagi sambut tahun 2026, sudah masuk bulan OTW menuju Sya'ban, akhir Sya'ban. 2027 di pertengahan Sya'ban. Ya kan? Ini aja menyambut tahun 2025 udah di awal Rajab. 2026 kita sudah ada di akhir Sya'ban. 2027 di pertengahan Sya'ban. 2028 udah masuk awal Sya'ban. Ya kan? Iya. 2029 di akhir bulan Ramadan kita akan menyambut tahun 2029 itu di akhir bulan Ramadan. 2030 kita sambut bulan Ramadan. Awal tahun sudah datang bulan Ramadan. Coba pikirkan. Ya. Coba kita pikir. Tahun-tahun ini tuh begitu istimewa, cuy. Rugi kalau nggak dimanfaatkan. Dan bulan Ramadan itu masih akan berhinggap di bulan Januari itu sampai tahun 2032. Ya, 2031 atau 2032. Bulan Ramadan akan hinggap di bulan Januari. Coba itu kita pikir, kita renung-renung, resep-resep baik-baik, ya. Karena itulah, mari kita manfaatkan malam ini, memperingati malam 1 Rajab. Kita banyakkan berdoa biar nanti kita bisa, ketika bulan Ramadan datang 2 kali di tahun 2030, umur kita masih panjang. Tahun baruan pada bulan Ramadan kita rasakan kembali. Kita berdoa kepada Allah. Selalu kita berdoa, Allahumma tawil umurona wa wasi arzaqona wa aslih imanana wa sabbit qulubana wahtim bis solihati a'malina. Tuh, kadang-kadang itu doa ijazah dari banyak guru kita. Allahumma tawil umurona, ya Allah panjangkanlah umur kita. Gitu. Kita selalu minta panjang umur pada Allah, biar ada kesempatan buat kita mengislahkan diri, memperbaiki diri, agar kita bisa menyambut datangnya tahun baru dalam keadaan kita berpuasa di bulan Ramadan, seperti pergantian dari tahun 99 ke tahun 2000, dimana kita menyambut tahun baru dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi malam tahun baru kita isi dengan sholat tarawih, sholat witir, dengar ceramah agama Islam, ikut pengatadarusan dan sebagainya. Itu baru 4 tahun lagi, 2029.
ya. Setelah kita berpesta politik, di akhir 29 itu, akhir tahun 2029 itu sudah masuk itu bulan Ramadan, ya. Jadi makanya, ya, jangan kita menghabiskan malam 1 Rajab ini dengan hal-hal yang tidak munasabah gitu loh. Jangan habiskan malam 1 Rajab ini dengan hal-hal yang nirfaedah gitu loh. Jangan kita habiskan malam 1 Rajab ini dengan berhura-hura gitu loh. Tapi harus kita habiskan malam 1 Rajab ini dengan banyak kita berdoa, banyak kita memuji Allah, banyak kita bertafakur, banyak kita bermuhasabah, banyak kita bermunajat pada Allah. Apa saja, mendoakan orang lain, mendoakan bangsa negara, mendoakan diri kita sendiri, mendoakan hal yang paling pribadi dari kita sekalipun, itu sangat-sangat dibolehkan, ya. Ya, mungkin ini aja edisi terakhir dari Chatterbox di tahun 2024 ini, edisi penutup tahun 2024 sekaligus penutup bulan Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Beberapa menit lagi kita akan masuk bulan Rajab 1446 Hijriah. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita sudah dulu sampai di sini. Demikian Chatterbox edisi akhir tahun 2024. Sampai bertemu lagi di Chatterbox edisi awal tahun 2025. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.